Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terungkap sudah ya misteri kelapa sawit di seberangnya kelapa sawit saya ya. Ini kelapa sawit saya, ini jalan, kemudian sebelah sininya ini punya perusahaan. Namun selama ini teka-teki saya ini baru terungkap sekarang karena di sini ada platnya teman-teman ya. Ada plat dan kodenya. Kalau dulu belum ada teman-teman, ini baru saja dipasang karena waktu kecil tentunya belum setinggi ini ya. Dulu masih segini dan duluan menanam ini daripada kebun saya, dan sekarang tingginya itu memang lebih tinggi punya saya ya. Nggak tahu kenapa, dan ini dulu pernah saya tanyakan kepada konsultannya, karena waktu konsultannya itu mungkin juga tidak melihat langsung ke lapangan, hanya melewat cerita saya saja bahwa ciri-cirinya itu kenapa sawit perusahaan di depan tempat saya ini kok pendek terus, kapan tingginya gitu, lama banget pokoknya tingginya, dan tingginya itu lebih tinggi punya saya padahal nanamnya lebih duluan yang punya perusahaan ini. Langsung spontan konsultan itu menjawab dampi ya, karena ciri-cirinya yang seperti itu dampi. Saya juga tidak menunjukkan ininya, bentuk bijinya dipecah dan segala macam. Saya juga hanya bertanya lewat WA saja, sehingga jawabannya meleset. Ya wajar saja, saya juga tidak begitu yakin waktu itu dijawab dampi ya, karena bentuk buahnya tidak seperti ini gitu. Tapi ya itu saya yakin beliau itu hanya mengira-ngira saja, jawab ke saya gitu, dampi gitu ya, tidak secara pasti. Oke. Ternyata ini punya BKB teman-teman, dan jenis varietasnya adalah Sofindo ya. Nah ini sudah jelas teman-teman bahwa kalau ini saya percaya ini Sofindo bukan dampi ya. Yang kemarin-kemarin saya klarifikasi teman-teman ya, karena yang kemarin-kemarin itu saya beritahukan bahwa sawit ini adalah dampi menurut konsultannya. Saya memberi embel-embel menurut konsultannya karena saya tidak berani berbicara sendiri bahwa ini dampi gitu ya. Tapi saya klarifikasi sekarang bahwa ini adalah Sofindo ya. Saya juga tidak menyalahkan konsultannya karena saya tidak memberikan videonya. Saya hanya bertanya berdasarkan ciri-ciri. Ya jelas orang kan pasti akan menangkap bahwa itu dampi. Nah, seandainya saya beritahukan, saya videokan begini, saya bertanya ya, kemudian daunnya saya perlihatkan, kemudian saya perlihatkan buahnya gitu, nggak mungkin juga beliau mungkin menjawab dampi karena beliau konsultan pasti tahu ya, buahnya bagus, dan ini musim trek tapi buahnya Anda lihat ini ya, buahnya keren ya, tidak terlalu besar banget ya, tapi standar ya, standar. Buahnya banyak dalam satu pohon, besarnya lumayan ya, seperti ini BCR-nya itu, tandanya lumayan besar-besar, tapi besar banget enggak gitu loh, standar aja ya. Nah seperti ini tuh ya, ini habis dipanen teman-teman ya, habis dipanen sehingga agak berkurang buahnya. Atau sekalian saya ambil ininya ya, saya ambil ini, coba saya belah ya, ini bekas dipanen seperti ini ya. Saya juga membawa bawa arit, saya ambil dulu. Nah kita bawa ke sini, ini kita coba belah teman-teman, potong ya. Ini sudah terlalu matang banget. Nah bijinya seperti ini ya, nih punya perusahaan ya, ini Sofindo ya teman-teman. Kemudian satu kita belah begini. Nah jadi bentuknya begini ya. Jadi kalau bibit unggul tuh memang kelihatan banget cangkangnya kecil ya, dan dagingnya tebel banget gitu. Dan ini terbagi dua teman-teman, yang sebelah sini ini masih usianya masih kecil ya, tapi kecilnya ini sudah usia belasan tahun teman-teman, karena saya menanam itu sudah belasan tahun dan ini sudah nanam duluan. Kemudian
yang sebelah sini, apalagi ini sudah tinggi waktu saya nanam ya. Ini sudah tinggi banget waktu itu. Dan ini sama, bibitnya juga Sufindo. Nah, karena saya lihat di sini ada platnya juga. Nah, pada saat saya buka lahan di daerah ini, plat-plat seperti ini belum ada ya. Ya, belum ada keterangan seperti ini. Dan sekarang ada, jadi ini memudahkan kita untuk melihat ya jenis varietas dan kemudian bentuk buahnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman ya, Sufindo ya, bagus kok teman-teman. Ini buahnya kalau pas matang-matang itu bagus banget ya, kalau saya lihat itu lumayan lah ya, besar-besar juga. Ini kan yang sawit besar ini. Pada saat panen itu yang turun tuh besar-besar juga teman-teman ya, karena saya melihat langsung ke sini ya pada saat ada karyawan yang sedang manen gitu. Nah, ini kebunnya teman-teman, kalau kita lihat secara agak jauh ya, sampai saya hafal teman-teman. Sawit ini yang di depan saya ini sulaman ya. Dulu ini nggak ada sawitnya di tempat gundukan. Ini karena berhadapan langsung dengan portal saya. Ini portal saya, portal besi ini ya. Jalan masuknya ke tempat saya ini saya cor. Dan ini di depannya ini. Nah, ya. Ini saya sampai hafal. Ini itu sulaman dulu, tapi sulamannya itu gede ya. Jadi dipapras ujungnya gitu, ditanam dalam kondisi yang sudah besar gitu loh ya. Nah, coba kita lihat buahnya teman-teman, tuh ya, mantep, banyak buahnya. Ini padahal di tempat saya trek loh ya. Ini lihat keliling, tapi apa namanya, karyawannya sempat cerita ke saya karena karyawannya sering memperbaiki jalan ini ya, sering memperbaiki jalan ini. Pelepahnya keras katanya ya, pelepahnya katanya keras. Saya tidak tahu karena varietasnya atau pupuknya, saya tidak tahu, tapi pelepahnya sangat keras katanya kalau pas pada saat panen gitu ya. Ini sulaman, tapi besarnya jadi sama ya dengan yang lain, bahkan ini besar banget nih. Nah, ini yang saya bilang, apa, batangnya ini gede gitu ya, besar seperti ini, dan meningginya itu lambat banget ya Sufindo ini ternyata ya. Hampir mirip-mirip Dampi ya, tapi kalau Dampi saya yakin lebih pendek dari ini lagi ya, kalau Dampi itu ya. Nah, punya saya segitu teman-teman. Nah, lebih tinggi ya. Nah, kita ke sana. Nah, punya saya segini. Kemudian ini buahnya begini teman-teman, sudah gede-gede seperti ini punya saya dan setinggi ini ya. Kalau kita lihat berapa meter ini, 1, 2, 3, 4, sekitar 4,5 meter itu punya saya. Ada yang 4,5, ada yang 5 meter ya, ada yang 3,5 ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan buahnya segede ini kalau punya saya, lumayan pejal gitu ya. Tuh, yuk, oh ya kan, besar kan, karena udah tinggi. Nah, kalau kita lihat yang punya perusahaan ini ya, dia itu nggak terlalu besar, tapi banyak buahnya ya, nggak trek dia, yang ketinggalan dipanen teman-teman. Ini, nah buah seperti ini, nah mantap kan, modelnya lonjong begini ya, keren buahnya sebenarnya. No, modelnya buahnya ini lonjong teman-teman, tapi agak kecil gitu ya, agak kecil, tapi dalam satu pohon itu ngeri buahnya, banyaknya itu loh, ngeri ya. Saya ya kalau ke ladang ya pasti melihat kebun ini karena berhadapan-hadapan dengan kebun saya. Sampingnya lagi, di pelepahnya itu memang full ya, songgonya betul-betul terjamin ini teman-teman. Tuh ya, buahnya full, pelepahnya full. Ini sampai asli songgo 3 kalau ini songgo susu 1, 2, 3. Jadi asli songgo 3 teman-teman ya, dalam seperti ini. Ini habis dipanen tapi masih banyak yang masak teman-teman ya. Tuh ya, seperti itu aja nggak diambil loh ya. Ini merah ya, kamu mau tak gedein kayaknya nggak kelihatan juga teman-teman. Tuh ya, itu merah teman-teman, masih ya, sudah merah tuh. Hanya saja nggak berondol, itu aja kekurangannya. Jadi yang diambil tuh kayaknya yang berondol aja. Cuman yang ini kayaknya ketinggalan nih tadi. Yang ini berondol, dia sudah berondol banget. Karena ada 2 saya lihat yang merah itu. Ada 2, yang satu berondol banget, yang satu belum berondol.
ketinggalan kayaknya. Nih buahnya kan mantap ya. Tuh. Nah, Sufindo jos ya. Dan ini nggak tinggi-tinggi loh teman-teman, cuma segini aja ya. Yuk bayangin punya saya itu teman-teman, tuh punya saya tuh. Tinggi banget tuh. Tuh. Tingginya segitu. Cuman buahnya emang gede teman-teman ya. Daripada penasaran ya teman-teman nih ya. Tuh. Buahnya segede ini punya saya teman-teman. Ini wah lumayan ini ya. Saya nggak pakai songgo-songgoan ini teman-teman, sudah, karena ini sudah pakai egrek ini kayaknya punya saya ini Pak Simon kalau panen ini. Jadi kayaknya sudah turun pelepah ya kalau panen di kebun saya yang tingginya segini ya, karena tidak semuanya rata tinggi segini. Nah buahnya segede ini teman-teman punya saya. Nah udah besar, padahal tanamnya maksud saya ya itu lebih duluan punya perusahaan itu tadi gitu loh ya. Ini sudah setinggi ini ya, tuh ya, tinggi banget. Ini batas teman-teman ya, ini batas. Ini yang sebelah sana sudah lain ya, maksud saya tepuk punya saya juga, tapi beli baru. Itu pun yang sebelah sana itu duluan sana juga daripada saya nanam ini ya. Punya saya itu rupanya cepat tingginya, karena memang dulunya memang nggak terawat ini, jadi lambat tingginya, mungkin seperti itu, bukan masalah varietasnya. Nah sedangkan yang sana teman-teman itu masih segini-gini ya, sekitar 3 meteran aja itu. Ternyata Sufindo ya. Terus terang saya baru tahu sekarang. Tuh mateng kan, tuh merah kan teman-teman, tuh. Ya, kalau deketin kelihatan tuh. Kalau saya kelihatan banget dari sini. Kalau itu merah ya. Tuh, buahnya keren kan? Wih, Sufindo mantep ya. Tuh bagian yang diambil pelepahnya tuh bagian yang dipanen aja teman-teman ya. Tuh buahnya. Ini semuanya ada buahnya kayak gitu semua loh teman-teman. Keren-keren gitu loh. Tuh. Rata-rata buahnya jos Sufindo ini. Nah. Tuh. Jadi semua pohon sama ya. Bahkan dulu tuh waktu murah-murahnya sawit kalau nggak salah waktu itu ya, ada stop ekspor gitu ya. Buahnya itu satu pohon tuh gila betul. Buahnya nggak diambili sampai jatuh-jatuh di bawah itu, penuh di area bawah itu ya. Nggak ada yang ngambili, brondolannya nggak ada juga yang ngambili. Dipanen, aku lihat itu dipanen, brondolannya dibiarkan berserakan. Yes, pokoknya kayak nggak laku itu sawit ya waktu itu ya. Nah, tuh ya. Wih, ini banyaknya buahnya. Keren ya. Oke, teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.